Mas Hari ini sebelum jadi lurah atau masa mudanya, ya masih remajanya maksudnya, itu punya rapot merah. Dulu itu saya bisa dibilang gelandangan mas. Waktu itu saya sempat jadi koordinator jalan buka tutup. Kalau di sini tuh namanya tukang kecrik, itu yang minta-minta uang receh gitu kan sama pengguna jalan. Salam sob, baik lagi di channel Endoku. Terima kasih buat teman-teman yang masih menikmati konten-konten yang ada di channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan jangan lupa untuk selalu berbagi konten-konten yang bermanfaat di channel ini kepada yang lainnya. Pada program Endoku kali ini saya sedang berada di Desa Lebakwangi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahim sekaligus berbincang-bincang dengan seorang kades atau lurah di Kabupaten Tegal yang paling muda se-Kabupaten Tegal. Siapa dia? Penasaran? Ayo simak terus videonya sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap di Endoku Channel. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Makin ganteng aja kayaknya, makin gondrong, senyumnya makin manis, Masya Allah. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan terus bisa mimpin Desa Lebakwangi. Ya. Amin. Buat teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah seorang kepala desa, betul ya? Betul. Kepala desa atau lurah di Desa Lebakwangi. Usianya masih sangat muda, ya masih nggak jauh beda sama saya ya, sekitar 29 atau 30 tahun. Tapi beliau sudah dikasih kesempatan untuk memimpin sebuah desa di Kabupaten Tegal, yaitu Desa Lebakwangi, yang jumlahnya warganya sekitar 4.000 lebih. So ini baru pemuda yang insya Allah membawa manfaat. Bukan lagi bangun mimpi, tapi insya Allah bangun negeri. Baik, Mas Hari, udah berapa lama sih Mas Hari jadi seorang kepala desa di Desa Lebakwangi, Kabupaten Tegal ini? Kurang lebih hampir 3 tahun mas. Hampir 3 tahun? Iya, hampir 3 tahun. Iya. Terus lika-likunya apa tuh selama 3 tahun itu? Apakah kaget atau apa ketika masih muda tapi dihadapkan dengan masyarakat yang banyak gitu? Yang pertama yang jelas sih nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Ini kayak mimpi gitu. Kayak mimpi ya. Cuman ya Bismillah lah, kita kan sudah diberi amanat gitu. Oh gitu. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan kuat dan istiqomah. Amin, amin, amin. Terus lagi nih Mas Hari, gimana tuh? Kok bisa sih kepilih gitu? Padahal Mas Hari ini masih muda. Saingan kalau nggak salah itu biasanya orang yang sudah punya nama, ya dari segi usia juga mungkin sudah matang, 40 atau 40 ke atas. Tapi Mas Hari masih usia waktu itu berarti masih 26 tahun dong? 27 tahun. 27 tahun. Tapi bisa terpilih. Nah, ini boleh nih kita dikasih tahu dan diceritakan gimana sih bisa dari nol kepilih sampai jadi lurah hari ini. Ini cerita yang dari belakang dulu ya? Apa langsung aja nih? Kita pengen tahu yang dari belakang dong, biar kita makin termotivasi dan terinspirasi. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf ya, barangkali cerita saya khususnya nanti yang menonton kan mungkin sebagian ada warga Desa Lebakwangi gitu kan. Sebelumnya saya mohon maaf ya ini saya padanya gitu. Saya cerita tidak mengada-ngada, berarti benar-benar apa adanya gitu. Jadi dulu itu saya bisa dibilang gelandangan mas. Gelandangan, sempat usaha bengkel, terus berhenti, cuci steam juga pernah. Terus buka bengkel itu kan, setelah cuci steam bengkel, kerja di koperasi juga pernah, kolektor gitu mas. Terus setelah itu akhirnya kepikiran, orang tua itu kasihan gak ada yang bantu. Seperti itu ya, intinya kalau saya ceritain gak enak lah, kelam gitu, nakal gitu. Ya, menurut informasi yang saya dapat juga, Mas Hari ini sebelum jadi lurah atau masa mudanya, ya masih remajanya maksudnya,
itu punya rapot merah di keluarga, di sekolahan, bahkan mungkin di lingkungan. Itu mungkin bisa diangkat tuh atau bisa diceritakan. Itu gimana tuh? Kok bisa? Akhirnya bisa jadi lurah yang mana ini dilakukan secara demokrasi, dipilih dan didukung sama masyarakat. Itu bagaimana tuh kisahnya? Silakan diceritain Mas Ari. Jadi gini Mas, waktu itu awal saya tahu ada pemilihan kepala desa. Iya. Nah, pembukaan pendaftaran pemilihan kepala desa, calon ya. Calon. Itu saya nggak ada gambaran mau nyalon Mas. Oh gitu. Ya. Cita-citanya jadi kepala desa itu sama sekali nggak ada. Karena dulu cita-citanya itu jadi tentara Mas. Oh gitu. Ya. Oh jadi tentara. Tapi sempat pendidikan atau gimana? Atau? Enggak. Jadi sempat daftar. Cuma akhirnya kabur gitu. Oh kabur. Ya. Padahal waktu Paksa daftar atau memang dipaksa nih? ya mungkin karena ada keterpaksaan juga gitu. Karena saya orangnya itu susah diatur. Susah diatur. Saya enaknya sendiri gitu. Oke. Jadi waktu itu ada proyek jalan itu. Proyek jalan provinsi itu kan. Nah, depan yang di depan ini yang kelurahan. Iya, di depan kantor jalan raya itu. Waktu itu saya sempat jadi koordinator jalan buka tutup. Kalau di sini tuh namanya tukang kecrik itu yang minta-minta uang receh gitu kan sama pengguna jalan karena buka tutup. Kalau di kota kan apa namanya? Pak Oga. Nah, itu dari itu. Singkat cerita, waktu itu malam Kamis kalau nggak salah. Pas setelah sholat maghrib itu saya keluar. Kebetulan, mohon maaf ya, ada salah satu calon itu, saya nggak usah sebutkan namanya. Itu keluar dari masjid, saya ditabok punggungnya. Besok saya temenin daftar kades ya gitu. Di mana saya seperti itu? Oh di balai desa. Insya Allah asal ada, yang penting kasih rokok, insya Allah saya temenin. Gitu. Itu bercanda Mas, itu bercanda. Nah singkat cerita, kita kan namanya saya menjadi koordinator jalan kan, proyek jalan itu. Saya nongkrong Mas sampai jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam, kumpul anak-anak muda semua, orang tua. Maaf lagi nih, itu ngobrol. Itu waktu itu udah ada calon 4. Udah ada ya calon 4 kepala desa itu yang sudah mendaftarkan diri gitu. Posisi itu belum daftar? Belum Mas. Itu waktu ngobrol itu malah belum ada rencana Mas. Belum ada rencana, cita-cita belum ada sama sekali. Iya. Nah, setelah itu teman-teman ngobrol. Ada teman tuh yang namanya Mas Aji ya. Iya. Mas Aji. Mas Aji pasti nonton dong. Ya, insya Allah nonton. Mas Aji itu dia datang. Maaf, saya nggak boleh nyalon kades gitu. Karena orang tua baru pulang dari haji dan lain-lain lah intinya. Nah, gitu. Terus orang tua tuh kumpul sama anak muda gitu kan. Oh gimana nih calonnya ini. Masa sih RW 1 nggak ada yang wakilin gitu. Padahal RW 1 udah ada yang wakilin, itu yang nabok punggung saya, yang ngajak saya daftar itu. Nah, jam 12 ngomong, besok kayaknya teman-teman pada golput nih, nggak ada yang mau nyoblos Pilkades. Saya nyelemong Mas. Saya kan orangnya nyelemong tuh apa ya? Keceplosan gitu, nyeletuk. Kalau sini kan celemongan, kalau di desa tuh celemongan, tapi kan kota nyeletuk gitu. Iya. Nah, teman-teman ngomong, besok kita nggak ada yang nyoblos nih, gitu kan. Wis, jangan gitu, saya nyeletuk gitu Mas. Jangan gitu, saya nyalon nih, saya gitu. Yang benar. Waktu itu, ya bercanda, nggak serius gitu kan. Singkat cerita, pagi-pagi, singkat cerita, jam 1 malam, kebetulan ada teman itu jadi panitia Pilkades. Saya WA. Saya tanya, pendaftaran masih buka nggak gitu kan? Oh masih. Saya kan waktu itu KTP ikut istri. Iya. Nah, cerih. Beda desa tuh. Iya. KTP saya tapi cerih, bisa nggak? Bisa, jangankan cerih. Papua aja bisa gitu kan. Yang penting masih Indonesia, seperti itu. Yang penting masih orang sini ya? Iya. Orang sini. Wah, nah itu saya rambut masih merah Mas. Oh gitu? Ya, rambut kan saya nggak pernah hitam waktu dulu itu. Sekarang aja nih hitam. Iya. Jadi dulu itu rambut merah, pagi-pagi tuh teman-teman udah rame ke rumah, udah pakai kemeja, batik, segala macem. Ayo, katanya mau daftar gitu kan. Wah, kaget kan.
Nah, saya ngobrol sama orang tua. Ngobrol sama orang tua, Pak, saya mau nyalon kades gitu kan. Karepmu, jawabnya gitu. Bapak itu jawabnya karepmu gitu. Iya. Ngomong sama mama, terserah gitu. Iya, semuanya judulnya terserah gitu. Terserah. Terserah punya duit nggak gitu kan. Ya kalau duit sih nggak ada. Cobalah apa adanya aja gitu kan. Ya udah terserah gitu. Karepmu gitu kan. Nah, singkat cerita saya langsung disuruh ke ketua BPD, Mas. Saya datang, saya ngobrol mau nyalon, boleh nggak? Dia nggak bisa jawab. Saya suruh datang ke rumahnya ketuanya. Kalau nggak salah waktu itu ketuanya Pak Ustadz Imam. Pak Ustadz Imam. Ya, saya ke rumah Pak Ustadz Imam. Ternyata ngobrol-ngobrol dipersilahkan. Nah, waktu itu saya KTP masih Cerih ya, sama kakak juga masih alamat Cerih. Saya suruh minta persyaratan ke Desa Cerih. Iya, untuk perizinan dari Iya, sana gitu. minta perizinan, alhamdulillah dikasih izin. Singkat cerita lagi, saya izin sama mertua. Oh, ini nih. Nah ini Mas. Ini disetujuin kan? Enggak. Oh enggak. Biasanya Enggak. kalau orang mau daftar lurah tuh ya pasti disetujuin, ini enggak gitu ya. Luar biasa. Itu dari keluarga mertua itu ngobrol. Dari kakak ipar, mertua itu ngobrol. Ngapain nyalon kepala desa gitu? Kamu kan orang baru, sayang-sayang gitu. Jangan ntar buat periode depan aja.